Arwah Ibu Nurbaya penasaran dan gentayangan dan mencari anaknya yang hilang 5 tahun yang lalu. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinta Tanpa Izin, yang hari ini akan membawakan sebuah cerita horor yang cukup menyeramkan. Cerita dimulai pada suatu hari, ada sepasang suami istri bernama Ayu dan Rio yang sedang mencari rumah kontrakan atau kos-kosan. Hingga akhirnya ia mendapatkan kos-kosan murah, kosan yang bernama Sumber Rezeki. Hanya 50.000 per bulan guys. Siapa yang tidak tertarik? Tapi setelah mereka tinggal di kos-kosan tersebut, semua keanehan, semua kejanggalan terjadi setiap malam 4 jam 3 dini hari. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Penasaran dengan ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Anak Salsa baru berusia 3 bulan ketika Ayu dan suaminya Rio memutuskan pindah ke kos-kosan Sumber Rezeki di tengah kota. Sebuah keputusan yang terasa seperti anugerah setelah berbulan-bulan mencari tempat tinggal yang murah dan dekat dengan kantor mereka berdua. Hari itu, matahari terik menyinari atap gedung yang terlihat kusam dengan tembok yang dicat putih tapi sudah mulai memudar di beberapa sudut. Tiang-tiang kayu di depan pintu masuk sedikit miring, seolah-olah kesulitan menopang beratnya waktu. Ayu memegang gendongan Salsa dengan erat. Bayinya sedang tidur nyenyak, pipinya kemerahan dan hidungnya mengucur lembut. Rio menarik koper besar yang penuh dengan barang-barang mereka. Nafasnya sedikit panting karena tangganya yang panjang dari jalan raya ke pintu kos-kosan. Wah, tempatnya lebih bagus dari yang aku bayangkan di foto, ujar Rio sambil mengusap keringat di alisnya. Matanya yang coklat tua terlihat senang, karena ini adalah pertama kalinya mereka punya tempat tinggal sendiri setelah menikah setahun lalu. Sebelumnya, mereka tinggal di rumah mertua Ayu, yang meskipun ramah tapi kurang nyaman karena ruangannya sempit, dan Ayu selalu merasa harus berhati-hati dalam setiap gerakan. Ayu mengangguk, tapi pandangannya tergelincir ke atas, ke lantai paling tinggi yang terlihat tertutup kabut tipis. Iya, tapi kenapa lantai paling atas itu tampak begitu sunyi? Tanyanya. Belum sempat Rio menjawab, pintu masuk kos-kosan terbuka dengan suara bergelombang. Keluar seorang perempuan berusia sekitar 50 tahunan, berpakaian baju batik coklat tua dengan selendang di pundak. Rambutnya sebagian putih, disusun rapi ke belakang, dan matanya yang kecil tapi tajam memandang mereka dengan tatapan yang seolah-olah sudah menunggu lama. Itu adalah Bu Siti, pemilik kos-kosan yang mereka hubungi seminggu lalu. Selamat datang, Bu Ayu, Mas Rio, ujar Bu Siti dengan suaranya yang pelan tapi jelas, seperti orang yang sudah terbiasa berbicara perlahan agar tidak mengganggu orang lain. Dia melihat gendongan Salsa dan tersenyum lembut. Wah, anaknya cantik banget ya. Masih kecil ya? Baru 3 bulan, Bu, jawab Ayu dengan senyum. Dia merasa nyaman melihat Bu Siti, yang terlihat seperti orang tua yang ramah. Baiklah, ayo saya tunjukkan kamarnya. Di lantai 6, nomor ke-604. Letaknya bagus, dekat jendela jadi ada angin segar, kata Bu Siti sambil berjalan ke dalam. Dalam ruangan depan, ada bangku kayu yang sudah EUS dan lemari buku yang penuh dengan majalah lama. Suara langit-langit yang meniup terasa sejuk, tapi ada bau keringat dan kayu basah yang sedikit menyebar di udara. Mereka naik tangga yang terbuat dari beton. Setiap langkah menghasilkan bunyi kresek yang pelan. Di lantai 2, 3, 4, dan 5, mereka melihat pintu kamar yang sebagian terbuka, dan beberapa penghuni yang sedang keluar atau masuk menyapa mereka dengan senyum singkat. Semuanya terlihat normal, seperti kos-kosan apa saja. Tapi ketika mereka sampai di lantai 6, Bu Siti berhenti sejenak. Matanya melirik ke atas, ke arah lantai ke-7. Wajahnya yang tadinya ramah tiba-tiba berubah, menjadi lebih serius dan sedikit ngeri. Dia menoleh ke arah Ayu dan Rio, dan suaranya menjadi lebih pelan lagi,
seolah-olah takut orang lain mendengar. "Bu Ayu, Mas Rio, ada satu hal yang saya minta," katanya, matanya memandang mereka dengan tatapan yang mendalam. "Jangan pernah naik ke lantai 7 sore hari ya. Bahkan kalau siang hari, sebaiknya jangan ke sana tanpa memberitahu saya terlebih dahulu." Rio mengangkat alisnya. "Kenapa ya, Bu? Lantai itu ada apa?" Bu Siti menggeleng perlahan. "Lantai itu kosong, Mas. Sudah beberapa tahun tidak ada yang tinggal di sana. Ada yang tidak beres di situ. Banyak penghuni yang keluar dari kos-kosan ini karena merasa tidak nyaman setelah melihat atau mendengar sesuatu di lantai ketujuh. Saya tidak mau ada yang terjadi pada kalian berdua, apalagi pada anaknya yang cantik itu." Ayu melihat ke atas, ke lantai 7 yang terlihat gelap dan sunyi. Tidak ada cahaya yang keluar dari pintu-pintu kamar di sana, dan udara terasa lebih dingin dari lantai di bawahnya. Dia merasa bulu kuduk di lehernya sedikit berdiri, tapi dia cuma tersenyum dan mengangguk. Pikirannya cuma terpaku pada Salsa yang masih tidur di gendongan. Dia hanya ingin punya tempat tinggal yang aman untuk bayinya. Dan omongan Bu Siti terasa seperti omong kosong warga tua yang terlalu percaya pada hal-hal gaib. "Baiklah Bu, kami akan ingat," jawab Ayu. Rio juga mengangguk, tapi wajahnya terlihat tidak peduli. "Ya, tenang saja Bu. Itu cuma omong kosong doang kan? Kita bukan orang yang percaya pada hal-hal gitu." Bu Siti hanya tersenyum lembut, tapi matanya masih terlihat khawatir. Dia membuka pintu kamar 604, dan sinar matahari masuk melalui jendela yang besar. Kamarnya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk mereka berdua dan Salsa. Ada ranjang single, lemari pakaian, meja belajar, dan teras kecil yang menghadap ke halaman belakang kos-kosan. Di teras, ada pohon beringin yang besar, daunnya bergoyang dengan angin. "Bagus kan?" tanyaku Bu Siti. "Harga sewa cuma 50.000 sebulan, termasuk listrik dan air. Cocok untuk pasangan muda seperti kalian." Ayu dan Rio saling melihat, lalu tersenyum. "Kita ambil Bu," kata Rio dengan tegas. Setelah membayar uang muka dan menerima kunci, Bu Siti pergi, meninggalkan mereka berdua untuk menyusun barang-barang. Rio segera mulai mengangkut koper ke dalam, sedangkan Ayu duduk di teras dengan Salsa di gendongan. Dia memandang pohon beringin di depan, dan suara angin yang menerbangkan daunnya terasa menenangkan. Dia menyentuh pipi Salsa yang lembut, dan merasakan rasa syukur yang dalam. Akhirnya, mereka punya rumah sendiri. Hari itu sore, mereka menyelesaikan menyusun kamar tepat sebelum matahari terbenam. Rio memasak mie goreng untuk makan malam, dan mereka makan di meja belajar sambil menatap Salsa yang sudah bangun dan sedang menangis sedikit karena lapar. Ayu menyusui Salsa, dan bayinya segera tenang, menelan susu dengan lahap. Setelah makan, Rio mandi dan segera tidur di ranjang. Dia lelah setelah seharian mengangkut barang-barang. Ayu menyusun tempat tidur Salsa di sudut kamar, lalu duduk di teras untuk menikmati udara malam. Udara terasa sejuk, dan bintang-bintang mulai muncul di langit. Dia melihat ke atas, ke lantai 7 yang masih gelap dan sunyi. Tidak ada apa-apa yang terlihat aneh. Dia membibirkan bibir, berpikir bahwa Bu Siti terlalu khawatir. Malam pertama di kos-kosan Sumber Rezeki, Ayu tidur nyenyak. Hanya suara angin yang menerbangkan daun pohon di luar jendela yang mengganggunya. Dia tidur dalam tidur yang dalam, tanpa mimpi apapun. Tapi jam 3 pagi tepat, dia tiba-tiba terbangun. Udara di kamar menjadi sangat dingin, bahkan meskipun jendela sudah ditutup. Dia merasakan dingin itu menyebar ke tulang-tulangnya, membuatnya merinding. Dia duduk, melihat ke sekeliling kamar. Rio masih tidur nyenyak, nafasnya teratur. Salsa juga masih tidur di tempat tidurnya. Lalu, dia mendengarnya, suara tangisan bayi. Lemah pada awalnya, tapi semakin jelas. Suaranya datang dari atas, dari lantai ke-7. Ayu merasa jantungnya berdebar kencang. Dia menutupi mulutnya dengan tangan, takut menangis. Tangisan itu terdengar sangat nyata, seperti ada bayi yang sedang menangis sedih dan kesepian di lantai di atasnya. Dia melihat ke jam dinding.
3:05 pagi. Dia menoleh ke arah Rio dan menepuk bahunya perlahan. "Rio, dengar," katanya dengan suara gemetar. Rio hanya menggeleng perlahan, tanpa membuka mata, dan melengkungkan tubuhnya lebih ke dalam selimut. Dia tidak mendengar apa-apa. Ayu kembali mendengar tangisan itu. Kali ini, suara itu lebih keras, lebih menyakitkan. Seolah-olah bayi itu sedang menangis karena kesakitan atau kecewa yang dalam. Dia berdiri perlahan, tidak mau mengganggu Rio dan Salsa, dan berjalan ke jendela. Dia membuka jendela sedikit, dan suara tangisan itu menjadi lebih jelas. Dia melihat ke atas, ke lantai ke-7. Tidak ada cahaya yang keluar dari pintu-pintu kamar di sana, tapi dia merasa seolah-olah ada sesuatu. Seseorang yang berdiri di lorong lantai 7, menatap ke arah kamar mereka. Dia menutup jendela dengan cepat, jantungnya berdebar semakin kencang. Dia kembali ke ranjang dan duduk di samping Salsa. Dia memegang tangan bayinya yang kecil dan merasakan kehangatan tubuhnya. Itu membuatnya sedikit tenang. Dia bilang pada dirinya sendiri, cuma bayi tetangga yang nangis. Mungkin penghuni lantai 5 atau 6 yang punya anak kecil. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang menyakitkan. Tetapi tangisan itu terus berlanjut selama beberapa menit lagi, sebelum akhirnya hilang. Dan bahkan setelah suara itu hilang, Ayu tidak bisa tidur lagi. Dia duduk di samping Salsa, memandang dia tidur, dan hati dia terasa dingin. Bukan dingin karena udara, tapi dingin karena rasa takut yang tidak bisa dia hindari. Dia melihat ke atas, ke lantai 7 yang masih gelap. Dan dalam kegelapan itu, dia merasa seolah-olah ada mata yang sedang menatapnya. Mata yang penuh dengan kesedihan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Akhirnya, matahari mulai terbit dan cahaya pagi masuk ke kamar. Ayu merasa sedikit lega. Dia berdiri dan melihat keluar jendela. Di lorong lantai 7, dia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut sampai tidak bisa bergerak. Di langkah tangga yang menuju lantai 7, ada jejak kaki kecil, jejak kaki bayi yang terbuat dari debu. Jejak itu berjalan dari pintu lantai 7 turun ke langkah tangga ke-1, lantai 7, lalu berhenti. Seolah-olah bayi itu sudah berdiri di situ, menatap ke arah kamar mereka sebelum menghilang tanpa jejak. Ayu merasa pucat. Dia menutupi mulutnya dengan tangan, takut menangis. Jejak kaki bayi di lantai yang katanya kosong, di lantai yang Bu Siti larang mereka naik. Dia melihat ke arah Salsa yang masih tidur nyenyak, dan dalam hati dia merasakan rasa takut yang lebih dalam dari sebelumnya. Kenapa dia memilih kos-kosan ini? Apa yang sebenarnya ada di lantai 7? Dan mengapa ada jejak kaki bayi di situ? Suara Rio yang terbangun memecah kegelapan pikirannya. "Ayu, kamu sudah bangun? Kenapa wajahmu begitu pucat?" Ayu menoleh ke arah Rio dan matanya penuh dengan air mata. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menunjuk keluar jendela ke jejak kaki bayi yang masih terlihat jelas di langkah tangga lantai ke-7. Rio berdiri, mendekati jendela, dan melihatnya. Wajahnya juga berubah menjadi pucat. Dia melihat ke arah Ayu, dan matanya penuh dengan ketakutan. "Apa itu?" teriaknya dengan suara rendah. Ayu hanya menggeleng. Dia tidak tahu. Tapi dia tahu satu hal. Malam pertama mereka di kos-kosan Sumber Zeki bukanlah malam terakhir yang akan mereka alami dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan apa yang ada di lantai 7 pasti akan kembali. Hari kedua, di kos-kosan Sumber Rezeki berjalan dengan penuh ketakutan yang menyelimuti hati Ayu. Dia tidak berani menyebutkan jejak kaki bayi kepada Bu Siti. Takut pemilik kos akan meminta mereka keluar atau malah menambah kecemasan dia. Rio juga diam seputar hal itu. Sejak melihat jejak itu, suaminya terlihat lebih pendiam. Seringkali memandang ke atas ke lantai 7 dengan wajah khawatir. Salsa tampak lebih rewel dari biasanya. Menangis tanpa alasan di malam hari, seolah-olah merasakan kehadiran sesuatu yang tidak menyenangkan di sekitarnya. Ayu menghabiskan hari itu di kamar, hanya keluar untuk membeli makanan dan air, selalu memegang gendongan Salsa dengan erat
seperti melindungi dia dari bahaya yang tidak terlihat. Sore hari, ketika matahari mulai meredup, Ayu melihat Pak Joko, penghuni lantai 5 yang dia lihat semalam, sedang membersihkan sepedanya di halaman depan kos-kosan. Dia adalah pria berusia sekitar 60 tahunan, rambutnya sebagian putih dan wajahnya keriput karena usia, tapi matanya terlihat tajam dan penuh pengalaman. Dia mengenali Ayu dan tersenyum lembut, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Ayu berani mendekatinya, masih memegang Salsa yang sedang tidur. "Pak Joko, maaf ganggu," ujar Ayu dengan suara pelan. "Kamu sudah tinggal di sini lama ya?" Pak Joko mengangguk sambil menyikat roda sepedanya dengan kain kusam. "Sudah lebih dari 5 tahun, Bu Ayu. Sejak kos-kosan ini dibuka lagi setelah pemiliknya berubah." Dia melihat ke arah lantai 7, lalu kembali ke wajah Ayu. "Ada apa ya, Bu? Kamu terlihat khawatir banget." Ayu merasa dada dia terasa sesak. Dia ingin memberitahu tentang jejak kaki bayi dan tangisan semalam, tapi takut orang lain akan mengira dia gila. Tapi melihat wajah Pak Joko yang ramah, dia memutuskan untuk berbicara. "Pak, semalam aku melihat jejak kaki bayi di langkah tangga lantai ke-7. Dan jam 3 pagi, aku mendengar suara tangisan bayi dari atas. Apakah itu sering terjadi?" Pak Joko berhenti menyikat sepedanya. Wajahnya menjadi serius, bahkan sedikit ngeri. Dia melihat sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang lain yang mendengar, lalu menarik Ayu sedikit lebih dekat. "Bu Ayu, jangan katakan ke orang lain ya," katanya dengan suara yang sangat pelan, seolah-olah takut suara itu terbang ke lantai ke-7. "Yang terjadi di sini, banyak yang tahu tapi tidak mau bicara. Takut ada yang marah." Ayu merasa bulu kuduk di lehernya berdiri. "Marah? Siapa yang marah, Pak?" "Yang ada di lantai 7, jawab Pak Joko. Dia menghembus nafas panjang. "Sudah beberapa tahun, orang-orang mendengar tangisan bayi dari atas. Kadang ada jejak kaki, kadang ada bayangan. Orang-orang bilang, itu leak, makhluk gaib yang suka mencuri bayi. Sudah beberapa kali, bayi di kos-kosan terdekat hilang tanpa jejak. Tidak ada jejak, tidak ada berita. Hanya hilang seperti es yang mencair." Ayu merasa pucat. Dia memeluk Salsa lebih erat, merasa bayinya semakin ringan di gendongannya. Tapi, mengapa Bu Siti tidak melakukan apa-apa? Mengapa dia tidak tutup lantai 7 atau minta bantuan orang? Pak Joko menggeleng perlahan. "Bu Siti juga takut, Bu. Dia tahu apa yang ada di sana. Bahkan dia yang dulu bilang, lantai 7 itu tempat yang tidak boleh disentuh. Dia cuma bisa minta penghuni tidak naik ke sana. Tapi ada beberapa orang yang terlalu penasaran, dan mereka keluar dari kos-kosan dengan cepat. Beberapa bahkan tidak bisa bicara apa yang mereka lihat." Ayu merasa air mata mulai menetes di sudut matanya. Kenapa dia tidak bertanya lebih banyak sebelum memutuskan pindah ke sini? Kenapa dia terlalu ceria karena harga sewa murah sampai melupakan perasaan buruk yang dia rasakan ketika pertama kali melihat lantai 7? "Pak, apa yang harus aku lakukan? Aku takut untuk Salsa. Aku takut dia akan diambil." Pak Joko menepuk bahu Ayu dengan lembut. "Jangan takut, Bu. Cukup jangan buka pintu kamar di malam hari. Jangan naik ke lantai 7. Dan selalu jaga anakmu dengan erat. Kalau dia merasa aman di dekatmu, mungkin yang ada di sana tidak akan mendekatinya." Dia melihat kejam di lengan tangannya. "Sudah sore, Bu. Sebaiknya kamu kembali ke kamar. Jangan keluar lagi setelah matahari terbenam." Ayu mengangguk, lalu buru-buru kembali ke kamar. Rio sudah pulang dari kantor, sedang duduk di teras memandang langit yang mulai gelap. Dia melihat Ayu dan melihat wajahnya yang pucat. "Apa yang terjadi, sayang? Kamu terlihat lebih buruk lagi." Ayu masuk ke kamar, mengunci pintu rapat, lalu menjelaskan semua yang Pak Joko katakan padanya. Rio mendengar dengan wajah yang semakin pucat. Dia berdiri, mendekati jendela, dan melihat ke lantai ke-7. "Ini tidak mungkin," ujarnya dengan suara gemetar. "Leak itu cuma dongeng doang. Tidak ada yang bisa mencuri bayi tanpa jejak." "Tapi jejak kaki semalam, Rio.
Kamu juga melihatnya, teriak Ayu. Air mata sudah menetes ke pipinya. Aku takut, Rio. Aku tidak mau apa-apa terjadi pada Salsa. Rio mendekati Ayu, memeluknya dan Salsa dengan erat. Tenang saja sayang. Kita akan waspada. Malam ini aku akan tidur terjaga. Kalau ada apa-apa, aku akan melindungi kalian berdua. Namun, malam itu Rio terlalu lelah. Dia tidur nyenyak segera setelah mandi. Nafasnya teratur dan tidak terganggu sama sekali. Ayu duduk di depan jendela, memegang Salsa yang sedang tidur dan menunggu. Dia menatap jam dinding. 1 pagi, 2,3 pagi. Hingga akhirnya, jam 3 pagi tepat, dia mendengarnya lagi. Suara tangisan bayi. Tapi kali ini, suara itu lebih keras, lebih menyakitkan dari semalam. Seolah-olah bayi itu sedang menangis karena kesakitan yang luar biasa, atau karena kesepian yang tak tertahankan. Ayu merasa jantungnya berdebar kencang sampai dia merasa sulit bernapas. Dia menepuk bahunya Rio, tapi suaminya hanya menggeleng dan melengkungkan tubuhnya lebih ke dalam selimut. Tidak ada gunanya membangunkannya. Dia tidak akan mendengar apa-apa. Salsa yang ada di gendongannya tiba-tiba menangis sedikit, seolah-olah merasakan ketakutan Ayu atau mendengar tangisan itu juga. Ayu menyusap punggung bayinya perlahan, mencoba menenangkannya. Tenang sayang, Mama ada di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu. Tapi tangisan dari atas semakin keras. Ayu merasa seolah-olah suara itu masuk langsung ke telinganya, membuat dia merinding sepanjang tubuh. Dia tidak bisa tinggal di kamar lagi. Rasa takutnya terlalu besar. Dia membuka pintu kamar perlahan, memastikan tidak membuat bunyi, lalu berjalan keluar ke lorong lantai ke-6. Udara di lorong sangat dingin, bahkan lebih dingin dari kamar. Dia melihat ke atas, ke lantai 7, dan merasa seolah-olah ada cahaya tipis yang menyala di salah satu kamar di sana, meskipun kemarin malam semua kamar itu gelap. Ayu berjalan perlahan ke dewan kos-kosan di lantai 1, masih memegang Salsa yang sudah tenang lagi. Di dewan, dia melihat Pak Joko yang sedang duduk di bangku kusam yang sama seperti semalam, minum teh dengan wajah yang sangat pucat. Dia melihat Ayu dan mengangguk perlahan. "Kamu juga mendengarnya ya, Bu?" tanyanya. Ayu mengangguk, air mata kembali menetes. "Pak, suara itu lebih keras hari ini. Aku takut tidak bisa bertahan lagi." Pak Joko meminum tehnya dengan pelan. "Dia sedang mencari, Bu. Dia selalu mencari di malam hari. Dan semakin lama, dia semakin marah karena tidak menemukan apa yang dia cari." Dia melihat ke arah lantai ke-7. "Kamu lihat cahaya di sana?" Kadang dia menyalakan lampu, seolah-olah sedang mencari anaknya di kamar yang kosong. Ayu melihat ke atas dan benar saja, ada cahaya tipis yang menyala di kamar paling ujung lantai ke-7. Suara tangisan semakin jelas, seolah-olah berasal dari kamar itu. Ayu merasa keinginan untuk naik ke sana, untuk melihat apa yang ada di dalam, tapi rasa takutnya lebih kuat. Dia memeluk Salsa lebih erat. "Pak, apa yang dia cari?" Pak Joko menghembus nafas panjang. "Orang-orang bilang dia dulu adalah penghuni lantai ke-7. Wanita muda yang punya anak bayi. Tapi satu malam, anaknya hilang tanpa jejak. Dia mencari sampai kelelahan, sampai akhirnya dia juga hilang. Sejak itu, dia kembali sebagai leak, mencari anaknya di setiap bayi yang dia lihat." Ayu merasa tubuhnya lemah. Dia tidak bisa lagi berdiri. Dia duduk di bangku sebelah Pak Joko, masih memegang Salsa. "Aku harus keluar dari sini, Pak. Besok pagi kita akan pindah." "Baiklah, Bu. Sebaiknya begitu," jawab Pak Joko. "Tapi jangan lupa, jaga anakmu sampai kamu keluar dari sini." Dia tidak akan berhenti mencari sampai dia menemukan apa yang dia cari. Tiba-tiba, suara tangisan berhenti. Semua jadi sunyi, bahkan suara angin yang biasanya menerbangkan daun pohon juga hilang. Ayu dan Pak Joko saling melihat. Keduanya merasa jantungnya berdebar kencang. Lalu, mereka mendengar suara langkah kaki yang lemah, berasal dari tangga menuju lantai pertama. Langkah kaki itu perlahan, satu demi satu,
seolah-olah orang yang berjalan dengan susah payah. Ayu melihat ke arah tangga, dan dia melihatnya. Bayangan perempuan berpakaian putih berdiri di atas tangga lantai kedua. Dia tidak terlihat jelas, tapi bentuk badannya menunjukkan dia sedang memegang sesuatu di dada, seolah-olah memegang anak bayi. Dia berdiri selama beberapa detik, lalu berjalan perlahan turun ke lantai pertama. Ayu merasa bulu kuduknya berdiri sampai ke ujung kepala. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata apa-apa. Perempuan itu berjalan melewati dewan kos-kosan, melewati bangku di mana Ayu dan Pak Joko duduk. Dia tidak melihat mereka, matanya terfokus ke arah pintu masuk kos-kosan. Tapi Ayu bisa melihat wajahnya yang pucat, dengan mata yang besar dan penuh kesedihan. Dan di tangannya, dia memang memegang sesuatu, boneka bayi yang kusam dan usang, yang warnanya sudah memudar. Dia keluar dari pintu masuk kos-kosan dan menghilang di kegelapan malam. Ayu menangis diam-diam. Air mata menetes deras ke pipinya. Pak Joko menepuk bahunya dengan lembut. Sudah tidak apa-apa, Bu. Dia sudah pergi. Tapi Ayu tahu, dia tidak akan pergi lama. Dia akan kembali malam depan, dan malam setelahnya mencari anaknya yang hilang. Ayu berdiri, memegang Salsa yang masih tidur, dan buru-buru kembali ke kamar. Rio masih tidur nyenyak. Ayu mengunci pintu rapat, mengunci jendela, dan menutup semua celah yang bisa dilihat. Dia duduk di sudut kamar, memegang Salsa dengan erat, dan tidak tidur lagi sampai matahari terbit. Keesokan pagi, ketika matahari mulai menyinari kamar, Ayu melihat sesuatu yang membuatnya terkejut sampai tidak bisa bergerak. Di kaca jendela yang sudah ditutup rapat, ada jejak tangan kecil, jejak tangan bayi yang terbuat dari embun. Jejak itu terlihat jelas, seolah-olah seseorang telah menekan tangan bayi ke kaca semalam saat Ayu dan Salsa sedang di dalam kamar. Ayu menangis terisak-isak. Dia melihat ke arah Salsa yang sedang tidur nyenyak dan merasakan rasa takut yang lebih dalam dari sebelumnya. Dia sudah mencoba melindungi bayinya, tapi yang ada di lantai 7 sudah menemukan dia. Dan besok malam, dia pasti akan kembali. Bukan hanya mencari, tapi mungkin juga untuk mengambil. Kenapa dia memilih kos-kosan ini? Hari ke-7, seolah-olah berjalan lebih lambat dari biasanya. Ayu merasa seolah-olah setiap menitnya penuh dengan ketakutan yang menyelimuti, seperti bayangan yang tidak bisa dilepaskan. Jejak tangan bayi di kaca jendela masih terlihat jelas, meskipun dia sudah membersihkannya berkali-kali. Jejak itu seolah-olah tertanam di benak dia, mengingatkannya bahwa yang ada di lantai 7 sudah menemukan Salsa. Rio semakin sibuk dengan kerja, dan hari itu dia memberitahu Ayu bahwa dia harus keluar malam untuk kerja lembur. Sesuatu yang jarang dia lakukan, tapi dia bilang perlu uang tambahan untuk mencari tempat tinggal baru. Aku akan pulang secepat mungkin, sayang, ujar Rio sambil mencium alis Ayu dan pipi Salsa yang sedang tidur. Jangan buka pintu sama siapapun ya. Tutup semua pintu dan jendela rapat. Ayu mengangguk, matanya penuh dengan kekhawatiran. Aku takut sendirian, Rio. Apa kalau dia datang? Dia tidak akan datang, jawab Rio dengan suara tegas, meskipun matanya juga terlihat khawatir. Kamu cukup waspada. Kalau ada apa-apa, telepon aku langsung. Setelah Rio pergi, Ayu menghabiskan malam itu di kamar, tidak berani keluar sedikit pun. Dia menutup semua jendela, mengunci pintu rapat, dan bahkan menaruh kursi di depan pintu sebagai tambahan perlindungan. Salsa tampak lebih tenang hari itu, menangis hanya ketika lapar atau ingin tidur. Ayu menyusui dia, memeluk dia dengan erat, dan berdoa agar malam itu berjalan tanpa kejadian. Tapi dia tahu, harapan itu hanyalah mimpi. Jam 1 pagi, 2 pagi, 2,3 pagi. Ayu sedang duduk di depan meja, memandang Salsa yang tidur di tempat tidurnya. Ketika dia mendengarnya, suara ketukan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Suaranya lemah, tapi jelas. Tidak terlalu keras agar tidak mengganggu, tapi cukup kuat untuk membuat Ayu merinding sepanjang tubuh. Jantungnya berdebar kencang sampai dia merasa sulit bernapas. Dia berdiri perlahan,
mengambil baju salsa yang tergeletak di meja, siap membungkus bayinya dan lari kalau ada yang salah. Dia berjalan perlahan ke arah pintu, matanya terpejam payah karena takut melihat apa yang ada di luar. "Siapa?" tanyanya dengan suara gemetar, hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang terus berlanjut. Tok, tok, tok. Ayu merasa kaki dia lemah. Dia ingin telepon Rio, tapi Mia tergeletak di meja jauh dari dia. Dia tidak berani meninggalkan pintu, takut yang ada di luar akan masuk. Ketukan itu berlanjut selama beberapa detik lagi, lalu tiba-tiba berubah dari ketukan menjadi suara bicara perempuan yang lemah dan sedih. "Anakku, berikan anakku padaku." Suara itu masuk langsung ke telinganya, membuat Ayu menangis diam-diam. Dia tahu itu dia, perempuan berpakaian putih yang dia lihat semalam. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia membuka pintu sedikit, hanya cukup untuk melihat keluar. Di lorong lantai 6, tidak ada orang. Tapi di ujung lorong, di tangga menuju lantai 7, dia melihat bayangan itu lagi. Perempuan berpakaian putih berdiri di sana, badannya sedikit membungkuk, seolah-olah menunggu Ayu. Ayu seharusnya menutup pintu dan mengunci rapat. Ayu seharusnya menangis dan memanggil Rio, tapi sesuatu di dalamnya membuat dia tidak bisa melakukannya. Bukan rasa keberanian, tapi rasa penasaran yang luar biasa. Rasa ingin tahu tentang perempuan itu, tentang anak yang dia cari, tentang apa yang sebenarnya terjadi di lantai ke-7. Dia melihat Salsa yang masih tidur di tempat tidurnya, lalu memutuskan dia akan naik ke lantai 7, hanya sebentar, hanya untuk melihat apa yang ada di sana, lalu kembali segera. Dia mengambil Salsa dari tempat tidurnya, membungkus dia dengan baju tebal, dan berjalan keluar ke lorong. Perempuan itu masih berdiri di tangga, dan ketika Ayu mendekat, dia mulai naik ke lantai 7 perlahan. Ayu mengikuti dia, langkah kaki dia lemah dan gemetar. Udara di tangga semakin dingin, dan bau kayu basah dan debu semakin kental. Di pintu lantai 7, pintu itu terbuka sedikit, seolah-olah disiapkan untuk Ayu. Perempuan itu masuk ke dalam, dan Ayu mengikuti dia. Ruangan lantai 7 terasa sangat gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela besar di ujung lorong. Ada 5 kamar di lantai itu, semua pintu terbuka. Di lantai, ada debu yang tebal, dan jejak kaki kecil yang menyebar ke semua kamar. Jejak kaki bayi yang sama seperti yang dia lihat semalam. Ayu berjalan perlahan ke kamar paling ujung, tempat cahaya bulan menyinari paling terang. Di situ, dia melihat perempuan itu berdiri di sudut kamar, menatap ke arah meja yang terbuat dari kayu kusam. Ayu mendekat perlahan, matanya terpejam payah karena cahaya bulan yang terang. Di atas meja, ada foto-foto yang disusun rapi, semua foto bayi yang berbeda-beda. Beberapa foto terlihat baru, beberapa lagi sudah kusam dan usang. Di tengah semua foto itu, ada satu foto yang lebih besar dari yang lain. Foto perempuan muda dengan rambut panjang dan mata yang cerah, memeluk anak bayi yang kecil dan cantik. Anak itu mengenakan baju pink dengan bunga di atasnya dan senyum lembut. Ayu mendekat lebih jauh. Tangannya gemetar ketika dia mengambil foto itu. Dia membalik foto, dan di belakangnya ada tulisan yang ditulis dengan pena hitam. Tulisannya agak kusam, tapi masih terbaca jelas. Siti Nurbaya dan anakku, Rina, hilang tanggal 17 November 5 tahun lalu. Ayu merasa tubuhnya lemah. Dia mengingat kata-kata Pak Joko. Perempuan itu dulu penghuni lantai 7. Anaknya hilang tanpa jejak. Dia melihat ke arah perempuan berpakaian putih yang masih berdiri di sudut kamar. Wajahnya sekarang lebih jelas terlihat karena cahaya bulan. Dia adalah perempuan di foto itu, tapi wajahnya sekarang pucat dan penuh kesedihan. Matanya besar dan kosong, tapi ada cahaya kesedihan yang terlihat di dalamnya. Tiba-tiba, tanganku Ayu menyentuh sesuatu yang dingin. Dia melihat ke samping, dan melihat tangan perempuan itu berada di sebelah dia. Tangan yang putih dan dingin, tapi tidak berdarah. Perempuan itu tidak melihat Ayu.
Dia hanya menatap foto itu dengan mata yang penuh air mata. "Aku cari Rina," katanya dengan suara lemah. "Dia dicuri dari kamar ini. Malam itu, aku tidur nyenyak, dan ketika bangun, dia sudah tidak ada. Tidak ada jejak, tidak ada berita. Semua orang bilang aku ceroboh. Semua orang bilang aku kehilangan akal karena sedih." Ayu merasa air mata menetes ke pipinya. Dia tidak merasa takut lagi, hanya rasa sedih yang luar biasa. "Bu Nurbaya, maaf atas yang terjadi," ujarnya dengan suara pelan. Perempuan itu akhirnya memalingkan wajahnya ke arah Ayu. Matanya melihat Ayu, lalu melihat Salsa yang ada di gendongan. Wajahnya tidak berubah, tidak marah, tidak kejam, hanya penuh kesedihan. "Semua bayi yang aku lihat, aku pikir itu dia," katanya. "Semua malam, aku mencari. Aku pergi ke kos-kosan lain, ke rumah-rumah di sekitar sini, mencari bayi yang mirip Rina. Tapi setiap kali, itu bukan dia." Ayu memegang Salsa lebih erat. "Ini anakku, Salsa. Dia baru 3 bulan. Dia bukan Rina." Bu Nurbaya mengangguk perlahan. "Aku tahu," katanya. "Tapi ketika aku melihat dia, aku merasa harapan. Harapan bahwa Rina juga masih hidup, bahwa seseorang sedang merawat dia seperti kamu merawat Salsa." Dia melihat ke foto Rina lagi. "Aku tidak mau membunuh atau mencuri bayi. Aku cuma mau mencari anakku. Aku cuma mau melihat dia sekali lagi." Ayu merasa dadanya terasa sesak. Dia tidak menyangka semua yang dia dengar tentang Leak yang mencuri bayi ternyata salah. Dia bukan makhluk kejam yang ingin menyakitkan orang lain. Dia hanyalah seorang ibu yang kehilangan anaknya dan mencari dia sampai mati, bahkan setelah dia menjadi arwah. "Bu Nurbaya, apakah kamu tahu siapa yang mencuri Rina?" tanyanya. Bu Nurbaya menggeleng. "Tidak, semua orang bilang aku tidur terlalu nyenyak. Tapi aku ingat sesuatu. Malam itu, aku mendengar suara pintu yang terbuka dan suara orang yang berbicara dengan bisu. Aku coba bangun, tapi aku merasa pusing dan lelah. Seolah-olah ada yang memberiku sesuatu untuk tidur." Dia melihat ke arah pintu kamar. "Aku rasa ada orang yang tahu, orang yang ada di kos-kosan ini." Tiba-tiba, suara pintu yang terbuka keras terdengar dari luar kamar. Ayu dan Bu Nurbaya saling melihat. Keduanya merasa jantungnya berdebar kencang. Suara langkah kaki yang cepat mendekati kamar, langkah kaki orang yang sedang terburu-buru. Lalu, seseorang muncul di pintu kamar. Orang itu adalah Bu Siti, pemilik kos-kosan, dengan wajah yang pucat dan matanya penuh ketakutan. "Ayu, apa yang kamu lakukan di sini?" teriaknya dengan suara rendah. Takut orang lain mendengar. Dia melihat Bu Nurbaya yang berdiri di sudut kamar dan wajahnya menjadi lebih pucat. Kamu seharusnya tidak ada di sini." Bu Nurbaya memalingkan wajahnya ke arah Bu Siti. Matanya yang tadinya penuh kesedihan sekarang terlihat sedikit marah. "Kamu," katanya. "Malam itu, aku melihatmu berdiri di depan pintu kamarku. Kamu bilang kamu cuma mau memeriksa aku. Tapi sekarang, aku tahu kamu tidak hanya itu." Bu Siti mundur-mundur, tangannya gemetar. "Tidak, itu tidak benar. Aku cuma mau membantu." "Membantu siapa? Membantu orang yang mencuri Rina?" tanya Bu Nurbaya. Suaranya semakin keras. "Aku tahu kamu tahu apa yang terjadi. Kamu tahu siapa yang mengambil anakku." Ayu melihat antara Bu Siti dan Bu Nurbaya, merasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Salsa yang ada di gendongannya tiba-tiba menangis, seolah-olah merasakan ketegangan di ruangan. Bu Siti melihat Salsa, lalu melihat Ayu. "Ayu, bawa anakmu keluar dari sini. Segera, ini bukan urusanmu." Tapi Ayu tidak bisa bergerak. Dia ingin tahu kebenaran. Dia ingin tahu siapa yang mencuri Rina dan mengapa Bu Siti menyembunyikannya. Bu Nurbaya berjalan mendekati Bu Siti dan cahaya di ruangan menjadi semakin gelap. Bayangan mereka membesar di tembok, seolah-olah ada kekuatan gaib yang sedang muncul. "Katakan padaku," ujar Bu Nurbaya dengan suara yang dingin dan penuh dendam. "Siapa yang mengambil Rina?" Bu Siti menangis.
Air mata menetes ke pipinya. Aku tidak bisa katakan. Dia akan membunuhku. Dia akan membunuh semua orang. Siapa? Teriak Bu Nurbaya, suaranya membuat tembok bergetar. Di saat itu, suara telepon yang berdering terdengar dari saku Ayu. Dia mengambilnya dan melihat nama Rio yang muncul di layar. Tapi sebelum dia bisa menjawab, dia melihat sesuatu di balik Bu Siti. Di pintu kamar yang terbuka, ada bayangan pria yang besar berdiri di kegelapan lorong. Bayangan itu memegang sesuatu yang terlihat seperti pisau dan matanya terlihat menatap ke arah ruangan dengan tatapan yang kejam. Ayu merasa bulu kuduknya berdiri sampai ke ujung kepala. Dia melihat Bu Siti yang juga melihat bayangan itu. Wajah Bu Siti menjadi pucat total. Dia datang, katanya dengan suara gemetar. Bu Nurbaya memalingkan wajahnya ke arah pintu dan matanya terlihat penuh kejutan. Dia melihat bayangan pria itu dan suaranya terdengar lemah. Kamu, adalah kamu yang mencuri Rina? Bayangan itu tidak menjawab, hanya berjalan perlahan ke dalam kamar dan cahaya bulan menyinari wajahnya. Ayu melihatnya dan merasa terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Pria itu adalah Pak Adi, saudara Bu Siti yang dia lihat beberapa kali di depan kos-kosan. Pria berusia sekitar 40 tahunan dengan wajah yang kasar dan matanya yang gelap. Ya, katanya dengan suara yang dingin. Aku yang mengambil Rina, dan aku akan mengambil bayi itu juga, kalau kamu tidak diam. Dia menunjuk ke arah Salsa yang ada di gendongan Ayu. Yu memeluk bayinya lebih erat, merasa tubuhnya lemah. Bu Nurbaya berdiri di depan Ayu, seolah-olah melindunginya. Matanya terlihat penuh kemarahan dan kesedihan. Mengapa? Tanyanya. Mengapa kamu mengambil anakku? Pak Adi tersenyum dengan wajah yang kejam. Karena dia berharga. Orang mau membayar banyak uang untuk bayi yang sehat, dan aku butuh uang. Bu Siti tahu itu, dia membantu aku, karena dia juga butuh uang untuk bayar hutang. Bu Siti menangis terisak-isak. Maaf Nurbaya, aku tidak punya pilihan. Dia akan membunuhku kalau aku tidak membantu. Bu Nurbaya tidak mendengarnya. Matanya hanya terfokus ke Pak Adi. Di mana Rina? Dia masih hidup? Pak Adi menggeleng. Dia sudah tidak ada lagi. Dia mati beberapa hari setelah aku mengambilnya. Dia terlalu kecil, tidak tahan perjalanan. Pada saat itu, kegelapan di ruangan menjadi semakin dalam. Suara angin yang kencang terdengar dari luar jendela, dan tembok mulai bergetar. Bu Nurbaya mengangkat tangannya, dan matanya menjadi terang seperti nyala api. Suaranya terdengar lebih keras, lebih kuat, seolah-olah bukan lagi suara manusia. Kamu telah membunuh anakku, ujarnya. Dan sekarang, kamu harus membayar harganya. Pak Adi tertawa, tapi senyumnya terlihat takut. Kamu cuma arwah, Nurbaya. Kamu tidak bisa menyakitiku. Tapi dia salah. Bu Nurbaya berjalan mendekati dia, dan tangan dia menyentuh bahunya Pak Adi. Segera Pak Adi merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dia menjerit dan jatuh ke lantai. Tangannya memegang bahunya yang menyakitkan. Ayu melihatnya, merasa takut, tapi juga merasa lega. Akhirnya orang yang mencuri Rina akan membayar harganya. Tapi di saat yang sama, Ayu melihat sesuatu yang membuatnya terkejut lagi. Di sudut kamar, di balik meja yang penuh dengan foto, ada lemari kayu yang terbuka sedikit. Di dalam lemari, ada bungkusan yang terbuat dari kain putih. Bungkusan yang terlihat seperti bentuk anak bayi. Dan di atas bungkusan itu, ada baju pink dengan bunga di atasnya. Baju yang sama seperti yang dikenakan Rina di foto. Ayu merasa air mata menetes deras. Rina tidak hilang. Rina sudah mati. Dan tubuhnya disembunyikan di lantai 7 selama 5 tahun. Dan sekarang, Bu Nurbaya akhirnya menemukan dia. Ayu tidak bisa bergerak. Kaki-kakinya seolah-olah menempel di lantai debu yang tebal. Matanya terpejam payah melihat lemari kayu yang terbuka. Melihat bungkusan kain putih yang mengandung tubuh Rina, anak Bu Nurbaya yang hilang selama 5 tahun.
Suara jeritan Pak Adi masih terdengar di telinganya. Tapi sekarang dia sudah jatuh tak berdaya di lantai. Wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Bu Nurbaya berdiri di depan lemari. Tangannya gemetar ketika dia menggenggam kain bungkusan itu. Air mata menetes dari matanya yang penuh kesedihan. Tapi kali ini tidak hanya sedih, ada kemarahan yang menyembul di dalamnya. Kemarahan yang sudah ditahan selama bertahun-tahun. "Aku tahu," ujar Bu Nurbaya dengan suara yang lemah tapi penuh kekuatan. "Aku tahu dia tidak lagi hidup, tapi aku tidak mau percaya. Aku terus mencari, berharap bahwa orang yang bilang dia masih hidup itu benar." Dia memalingkan wajahnya ke arah Bu Siti yang masih berdiri di pintu kamar dengan tubuh gemetar. "Dan kamu yang bilang itu padaku. Kamu yang bilang jangan putus asa. Nurbaya, Rina pasti ada di mana-mana. Padahal kamu tahu dia sudah mati di tangan saudaramu sendiri." Bu Siti menangis terisak-isak. Air mata menetes deras ke pipinya yang kusam. "Maaf Nurbaya. Maaf sebesar-besarnya. Aku tidak punya pilihan. Pak Adi bilang dia akan membunuhku kalau aku tidak membantu. Dia tahu hutangku yang banyak. Tahu aku tidak bisa membayarnya. Dia katakan, kalau aku kasih kunci kamarmu malam itu, dia akan membayar semua hutangku." Dia mundur-mundur lagi, sampai punggungnya menabrak tembok. "Aku tidak tahu dia akan membunuh Rina. Aku pikir dia hanya akan menjualnya ke orang yang baik, yang bisa merawat dia." Bu Nurbaya berjalan mendekati Bu Siti. Langkah kaki dia perlahan tapi penuh tekanan. Cahaya di ruangan menjadi semakin gelap. Matahari bulan yang tadinya menyinari jendela sekarang tertutup awan hitam yang tiba-tiba muncul. Suara angin yang kencang terdengar dari luar, membuat jendela berdering dan tembok bergetar. Salsa yang ada di gendongan Ayu menangis keras, seolah-olah merasakan kekuatan kemarahan Bu Nurbaya yang tumbuh. "Aku mempercayaimu, Siti," ujar Bu Nurbaya. Suaranya sekarang menjadi keras dan mengguntur. "Kamu adalah temanku yang baik, yang selalu menolongku ketika aku sendirian dengan Rina. Aku tidak pernah menyangka kamu akan mengkhianati aku seperti ini. Kamu yang membuat semua orang bilang aku ceroboh, yang membuat aku kehilangan harga diri, yang membuat aku mencari anakku yang sudah mati selama bertahun-tahun." Suaranya membuat tembok kos-kosan bergetar dan foto-foto bayi di meja terjatuh ke lantai. Ayu memeluk Salsa lebih erat, menutupi telinganya agar dia tidak terkejut oleh suara keras itu. Dia melihat Pak Adi yang masih tergeletak di lantai. Dia sudah berusaha bangkit, tapi tubuhnya seolah-olah terbebani oleh sesuatu yang tidak terlihat. Matanya menatap Bu Nurbaya dengan tatapan penuh takut. "Kamu harus membayar harganya, Siti," lanjut Bu Nurbaya. "Kamu dan saudaramu keduanya. Kamu telah merusak hidupku. Sekarang aku akan merusak hidupmu." Tiba-tiba, suara langkah kaki banyak orang terdengar dari tangga lantai ke-7. Beberapa penghuni kos-kosan yang mendengar suara jeritan Pak Adi dan bunyi tembok yang bergetar mulai naik ke atas. Ayu melihat ke pintu dan melihat Pak Joko yang ada di depan barisan, wajahnya pucat dan matanya penuh kejutan. Dia melihat Bu Nurbaya, melihat Pak Adi yang tergeletak, dan memahami apa yang sedang terjadi. "Semua orang, mundur!" teriak Pak Joko dengan suara yang kuat. "Ini urusan dia. Jangan campur." Penghuni yang lain terhenti, melihat antara Pak Joko dan ruangan kamar. Mereka melihat Bu Nurbaya yang berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya terbungkus cahaya gelap yang lemah, dan mereka merasa bulu kuduk berdiri. Beberapa dari mereka mulai mundur, takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya Pak Joko yang tetap berdiri di pintu, matanya terfokus ke Bu Nurbaya. "Nurbaya," ujar Pak Joko dengan suara pelan. "Aku tahu kamu marah. Aku tahu apa yang mereka lakukan padamu tidak adil. Tapi jangan biarkan kemarahanmu memakanmu. Jangan jadikan dirimu seperti mereka." Bu Nurbaya memalingkan wajahnya ke arah Pak Joko. Matanya yang penuh kemarahan sedikit mereda, digantikan oleh rasa sedih. "Joko, kamu tahu semuanya ya? Kamu tahu apa yang mereka lakukan padaku?" Pak Joko mengangguk perlahan. "Sudah lama aku curiga, Nurbaya.
Aku melihat Pak Adi keluar dari lantai 7 malam itu, membawa bungkusan yang kecil. Aku melihat Bu Siti yang ketakutan, tidak berani bicara, tapi aku tidak punya bukti. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dia melihat ke arah Bu Siti dan Pak Adi, tapi sekarang kebenaran sudah keluar. Mereka harus menghadapi konsekuensinya. Bu Nurbaya mengangguk, lalu kembali memandang Bu Siti. Aku tidak akan membunuhmu, Siti. Aku tidak ingin menjadi seperti kamu yang membunuh orang yang tidak bersalah. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya gelap di sekitarnya mulai menyebar ke seluruh lantai ketujuh. Tapi kamu harus merasakan apa yang aku rasakan. Kamu harus mencari sesuatu yang hilang, tapi tahu bahwa kamu tidak akan pernah menemukan itu. Kamu harus merasakan kesepian yang aku rasakan selama bertahun-tahun. Segera, Bu Siti merasakan sesuatu yang aneh. Dia melihat bayangan Rina muncul di depan matanya, bayangan anak kecil yang cerah, mengenakan baju pink dengan bunga. Rina tersenyum padanya, lalu berlari ke dalam kegelapan. "Rina, tunggu!" teriak Bu Siti. Dia berjalan cepat mengejarnya, tapi bayangan itu selalu jauh di depannya. Dia berlari ke lorong, ke kamar-kamar lain di lantai 7, tapi tidak pernah bisa menangkapnya. Suara tangisan Rina terdengar dari mana-mana, membuat Bu Siti menangis dan menjerit. "Saya maaf Nurbaya, saya maaf," teriak dia, tapi tidak ada yang menjawab. Hanya bayangan Rina yang terus berlari, dan kesepian yang menyelimuti dia. Sementara itu, Pak Adi juga merasakan hal yang sama. Dia melihat bayangan Bu Nurbaya yang marah mengikutinya di mana-mana. Dia berusaha lari, tapi kaki-kakinya tidak bisa berjalan cepat. Suara-suara tangisan bayi terdengar di telinganya, membuat dia merasa gila. "Berhenti! Berhenti!" teriak dia, tapi suara itu hanya semakin keras. Ayu melihat semua itu, merasa campuran antara lega dan sedih. Bu Nurbaya tidak membunuh mereka. Dia memberinya hukuman yang lebih menyakitkan, hukuman kesepian dan penyesalan yang abadi. Dia melihat Bu Nurbaya yang berdiri di tengah ruangan. Matanya sekarang penuh kedamaian yang sedikit. Dia mendekati Bu Nurbaya, memegang salsa yang sudah tenang lagi. "Bu Nurbaya, sekarang apa yang akan kamu lakukan?" tanyanya dengan suara pelan. Bu Nurbaya memalingkan wajahnya ke arah Ayu dan tersenyum lembut. "Aku sudah menemukan Rina. Ayu, akhirnya aku bisa tenang." Dia melihat kebungkusan kain putih di lemari. "Sekarang aku hanya ingin membawanya pulang, membawanya ke tempat yang tenang, di mana dia bisa beristirahat." Ayu mengangguk. "Aku akan membantu kamu, Bu." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara sirine polisi terdengar dari jauh. Suara itu semakin dekat, sampai akhirnya terdengar di depan kos-kosan. Pak Joko melihat keluar jendela, lalu menoleh ke arah mereka. Polisi sudah datang. Mungkin salah satu penghuni memanggilnya. Bu Nurbaya mengangguk. "Waktuku sudah habis, Ayu. Kamu harus pergi sekarang. Bawa Salsa keluar dari sini. Jangan biarkan dia melihat apa yang akan terjadi." Dia menepuk bahu Ayu dengan tangan yang dingin tapi lembut. "Terima kasih, Ayu. Karena kamu, aku bisa menemukan kebenaran. Karena kamu, Rina dan aku bisa bersatu lagi." Ayu menangis. Air mata menetes ke pipinya. Dia mengucapkan terima kasih, lalu berjalan cepat ke pintu kamar. Pak Joko menunggu dia di sana dan membimbingnya turun tangga ke lantai ke-6. Di lorong, banyak penghuni yang berkumpul, melihat ke arah lantai 7 dengan wajah penuh kejutan. Mereka melihat Ayu dengan Salsa dan memberi jalan padanya. Ayu keluar dari kos-kosan Sumber Rezeki dan melihat beberapa mobil polisi yang terparkir di depan. Beberapa petugas polisi sedang masuk ke kos-kosan, sedangkan yang lain berdiri di depan, menulis catatan. Dia melihat Rio yang sedang berlari ke arahnya. Wajahnya pucat dan matanya penuh kekhawatiran. "Ayu, Salsa, kamu berdua baik-baik saja?" teriak Rio. Dia memeluk mereka berdua dengan erat. "Aku mendengar suara sirine dan langsung pulang." "Apa yang terjadi?" Ayu hanya bisa menangis. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia melihat ke arah lantai 7 dan melihat cahaya lemah yang menyala di kamar paling ujung. Kemudian
cahaya itu mulai memudar sampai akhirnya hilang sepenuhnya. Suara angin yang kencang juga berhenti dan udara menjadi sunyi. Tiba-tiba, seorang petugas polisi keluar dari kos-kosan, wajahnya pucat. Dia melihat para penghuni yang berkumpul, lalu berbicara dengan suara yang keras. Ada 2 orang di lantai 7 yang gila. Mereka sedang berteriak dan mengejar bayangan yang tidak ada. Dan di kamar paling ujung, ada bungkusan yang terbuat dari kain putih. Kami akan memeriksanya. Ayu merasa dada dia terasa sesak. Dia tahu itu tubuh Rina. Dia tahu Bu Nurbaya sudah membawanya pulang ke tempat yang tenang. Tapi di saat yang sama, dia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut sampai tidak bisa bergerak. Di atas atap kos-kosan Sumber Rezeki, ada bayangan perempuan berpakaian putih yang memegang anak bayi yang kecil. Bayangan itu tersenyum padanya, lalu perlahan menghilang ke dalam kegelapan pagi yang mulai terbit. Ayu menyadari bahwa Bu Nurbaya dan Rina sudah bersatu lagi. Tapi kemudian, dia melihat sesuatu yang lain. Di tangan anak bayi yang sedang dipeluk Bu Nurbaya, ada mainan boneka yang kusam. Boneka yang sama seperti yang dia lihat Bu Nurbaya pegang semalam. Dan di boneka itu, ada sehelai kain yang terpotong. Kain yang sama seperti kain baju Salsa yang hilang semalam. Ayu memandang gendongan Salsa dan melihat bahwa baju yang dia kenakan sekarang adalah baju baru yang dia beli kemarin. Baju lama Salsa yang dia ambil sebelum membuka pintu sudah tidak ada. Dia melihat ke atas atap lagi. Tapi bayangan itu sudah hilang. Dan dalam hati dia merasa seolah-olah ada suara yang berkata, "Terima kasih atas baju itu." Sekarang Rina punya baju baru untuk berjalan-jalan. Ayu menangis terisak-isak. Dia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Tapi dia tahu satu hal, cerita di kos-kosan Sumber Rezeki belum selesai. Karena di malam hari berikutnya, dia akan mendengar suara lagi. Bukan suara tangisan yang menyakitkan, tapi suara tertawa anak yang cerah. Dan dia akan tahu bahwa Bu Nurbaya dan Rina masih ada di sekitarnya. Di kegelapan yang menyelimuti kamar lantai 7, Ayu hanya mendengar suara teriak Bu Siti yang penuh ketakutan dan tangisan Bu Nurbaya yang menyakitkan hati. Setiap teriakan Bu Siti semakin lemah, semakin hancur, sementara tangisan Bu Nurbaya semakin dalam. Semakin penuh kesedihan yang telah ditahan selama bertahun-tahun. Jantung Ayu berdebar kencang sampai dia merasa akan meledak, dan dia memeluk Salsa yang sudah tenang lagi dengan segala kekuatan. Seolah-olah itu satu-satunya hal yang bisa melindungi mereka dari kegelapan yang membanjiri ruangan. Lalu, semuanya tiba-tiba sunyi. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tangisan. Hanya suara angin yang lemah menerbangkan daun pohon di luar jendela. Beberapa detik kemudian, awan yang menutupi bulan tergeser, dan cahaya bulan kembali menyinari ruangan dengan terang yang lembut tapi jelas. Ayu membuka mata yang sudah terpejam payah dan melihat apa yang membuatnya terkejut sampai tidak bisa bergerak. Bu Siti sudah tidak ada di sana. Tempat di mana dia berdiri tadi hanya kosong, penuh debu dan bayangan. Hanya Bu Nurbaya yang berdiri di tengah ruangan. Badannya terpaku menatap tembok. Tangannya menggenggam foto Rina yang dia ambil dari meja. Air mata menetes dari matanya yang pucat, tapi dia menangis diam-diam. Tidak ada suara, hanya tetesan air yang jatuh ke lantai debu. "Aku tidak mau membunuh dia," katanya dengan suara yang lemah, tanpa memalingkan wajah. "Aku cuma mau dia katakan kebenaran. Di mana Rina?" Ayu merasa dia terasa sesak. Dia berjalan perlahan mendekati Bu Nurbaya, matanya penuh dengan rasa kasihan. Dia mengambil foto lain yang terjatuh di lantai, foto yang lebih besar yang dia tidak perhatikan tadi. Di foto itu, selain Bu Nurbaya dan Rina yang masih bayi, ada orang lain, pria muda dengan wajah kasar dan rambut pendek yang Ayu lihat beberapa kali di depan kos-kosan. Dia mengenalnya. Itu Pak Adi, saudara Bu Siti yang bekerja di rumah sakit terdekat. "Bu Nurbaya, coba lihat ini," ujar Ayu, memberinya foto itu. Bu Nurbaya memalingkan wajahnya, matanya terbuka lebar ketika melihat foto. Dia menggenggamnya dengan erat. Jari-jarinya memegang bagian wajah Pak Adi. "Dia? Siapa dia?"
Tanyanya dengan suara gemetar. Aku tahu dia. Dia adalah Pak Adi, saudara Bu Siti, jawab Ayu. Pak Adi itu bekerja di rumah sakit terdekat. Beberapa hari yang lalu, aku melihat dia bawa bayi yang mirip Rina di foto. Bayi yang berusia sekitar 5 tahun, mengenakan baju pink dengan bunga yang sama seperti yang Rina kenakan di foto ini. Bu Nurbaya terdiam sejenak. Kemudian, matanya terisi oleh cahaya harapan yang tidak pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Dia berdiri cepat, tangannya masih menggenggam foto. Aku harus mencari dia. Akhirnya, aku punya jejak. Tanpa menunggu jawaban Ayu, dia berjalan cepat keluar ruangan, menuju lorong lantai ke-7. Ayu melihatnya pergi. Bayangannya menghilang di ujung lorong yang gelap. Dia merasa ingin mengikuti, tapi rasa takutnya lebih kuat. Dia membawa Salsa kembali ke kamar, mengunci pintu rapat, mengunci jendela, dan menutup semua celah yang bisa dilihat. Dia duduk di sudut kamar, memegang Salsa dengan erat, dan tidak tidur lagi sampai matahari terbit. Esok pagi, matahari menyinari kamar dengan terang yang menyilaukan. Ayu bangun dengan tubuh yang lelah, tapi pikirannya tetap terfokus ke lantai 7 dan Bu Nurbaya. Dia membuka pintu kamar dan melihat Pak Joko yang sedang berdiri di lorong, wajahnya pucat dan matanya penuh kejutan. Dia mendekati Ayu dan menepuk bahunya dengan lembut. Ayu, kamu sudah dengar beritanya belum? Tanyanya. Ayu menggeleng. Berita apa, Pak? Pak Adi hilang dari rumahnya semalam, jawab Pak Joko. Orang tuanya menemukan kamar dia berantakan, dan di mejanya ada foto anak perempuan yang berusia 5 tahun. Di belakang foto itu ada tulisan, "Aku tahu kamu mencari aku, Bu." Ayu merasa tubuhnya lemah. Dia tahu itu foto Rina yang Pak Adi bawa. Dia tahu Bu Nurbaya sudah menemukan dia. Tapi di mana mereka sekarang? Dan Bu Siti? Tanya Ayu. Bu Siti juga hilang, jawab Pak Joko. Orang melihat dia keluar dari kos-kosan semalam, mengejar bayangan yang tidak ada. Dia terus berteriak nama Rina, dan tidak pernah kembali. Dia melihat ke arah lantai ke-7. Kita semua tahu apa yang terjadi. Dia mendapatkan apa yang dia layani. Ayu mengangguk. Dia tidak merasa senang atau lega, hanya sedih. Semua ini bisa dihindari jika Bu Siti tidak mengkhianati Bu Nurbaya. Semua ini bisa berakhir dengan cara yang berbeda. Rio pulang dari kerja lembur pagi itu, dan Ayu memberitahunya semua yang terjadi. Suaminya juga terkejut, tapi dia setuju ketika Ayu berkata bahwa mereka harus pindah dari kos-kosan Sumber Rezeki secepat mungkin. Mereka menghabiskan hari itu memasukkan semua barang-barang ke dalam koper dan pindah ke rumah sewa kecil yang lebih jauh dari kota. Rumah yang lebih tenang dengan taman di depan dan pohon beringin yang besar. Setelah pindah, kehidupan mereka mulai kembali normal. Leo bekerja seperti biasa, dan Ayu menghabiskan hari-hari merawat Salsa yang semakin besar dan ceria. Tapi ada sesuatu yang tidak pernah hilang dari hati Ayu. Ingatan tentang Bu Nurbaya dan Rina. Sampai sekarang, dia belum pernah mendengar kabar mereka. Tidak ada berita tentang Pak Adi yang ditemukan. Tidak ada berita tentang Bu Siti yang kembali. Semua mereka hilang tanpa jejak, seperti es yang mencair di musim panas. Tapi setiap jam 3 pagi, Ayu masih mendengar suara. Suara tangisan bayi yang terdengar dari luar jendela. Tapi kali ini, suara itu tidak menyakitkan, tidak penuh kesedihan atau kesepian. Melainkan seolah-olah tangisan harapan. Harapan yang sesuatu akan terwujud, harapan yang anaknya akan ditemukan. Ayu tidak merasa takut lagi. Dia tahu itu suara Rina yang sedang mencari ibunya, atau Bu Nurbaya yang sedang mencari anaknya. Kadang, pada malam hari yang cerah, Ayu melihat bayangan perempuan berpakaian putih berdiri di jalan depan rumah mereka. Bayangan itu memegang anak bayi yang kecil, dan keduanya memandang jauh-jauh ke arah rumah sakit terdekat. Rumah sakit di mana Pak Adi bekerja. Kadang, bayangan itu tersenyum, seolah-olah melihat sesuatu yang memberi harapan. Kadang, mereka hanya berdiri, menunggu, mencari. Ayu tahu bahwa Bu Nurbaya masih mencari.
Dia tahu bahwa dia tidak akan berhenti sampai menemukan Rina yang sebenarnya, sampai dia bisa bersatu dengan anaknya yang hilang selama bertahun-tahun. Tapi satu malam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Malam itu, jam 3 pagi tepat, Ayu terbangun karena mendengar suara tertawa anak yang cerah. Dia bangun, membuka jendela, dan melihat bayangan Bu Nurbaya dan Rina yang berdiri di jalan. Tapi kali ini, Rina tidak lagi bayi atau anak berusia 5 tahun. Dia sudah menjadi gadis muda dengan rambut panjang dan mata cerah yang sama seperti Bu Nurbaya. Mereka memegang tangan dan tersenyum pada Ayu. Kemudian, mereka berjalan perlahan ke arah kejauhan sampai bayangannya menghilang di kegelapan. Ayu menangis, tapi ini adalah tangisan bahagia. Dia tahu bahwa Bu Nurbaya akhirnya menemukan Rina. Dia tahu bahwa mereka sudah bersatu lagi, di tempat yang tenang dan damai. Tapi kemudian, dia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut sampai tidak bisa bergerak. Di meja depan rumah, di luar jendela, ada mainan boneka yang kusam, boneka yang sama seperti yang Bu Nurbaya pegang semalam. Dan di boneka itu, ada sehelai rambut hitam yang panjang. Rambut yang jelas bukan rambut Salsa, yang masih pendek. Ayu mengambil boneka itu, matanya penuh dengan kejutan. Dia melihat ke arah jalan, tapi bayangan Bu Nurbaya dan Rina sudah hilang. Dan dalam hati dia merasa seolah-olah ada suara yang berkata, "Terima kasih Ayu, karena kamu, kita bisa bersatu lagi. Sekarang, kita akan selalu ada di sekitarmu." Setiap malam sejak itu, jam 3 pagi, Ayu masih mendengar suara tertawa anak yang cerah dari luar jendela. Kadang, dia melihat bayangan perempuan berpakaian putih dan gadis muda yang memegang tangan, berdiri di taman depan rumah. Mereka tidak pernah mendekat, tapi mereka selalu tersenyum. Dan Ayu tahu bahwa mereka tidak pernah akan pergi. Mereka akan selalu ada di sana, melindungi dia dan Salsa, sebagai tanda bahwa kebenaran akan selalu menemukan cara untuk keluar, dan bahwa cinta seorang ibu tidak akan pernah hilang, bahkan setelah kematian. Namun, beberapa minggu kemudian, Ayu menerima surat dari rumah sakit tempat Pak Adi bekerja. Di dalam surat, ada foto anak perempuan yang berusia 5 tahun yang Ayu lihat Pak Adi bawa. Di belakang foto itu, ada tulisan yang ditulis dengan pena hitam. "Saya bukan Rina, tapi dia ada di sini. Dia selalu ada di sini." Ayu melihat foto itu dan melihat sesuatu yang dia tidak perhatikan tadi. Di sudut foto, ada bayangan perempuan berpakaian putih yang memegang anak bayi. Bayangan itu tersenyum dan matanya terlihat menatap langsung ke arah kamera. Ayu merasa bulu kuduknya berdiri. Dia tahu sekarang, Bu Nurbaya telah menemukan Rina, tapi Rina tidak hanya satu. Rina ada di mana-mana, dalam setiap bayi yang membutuhkan cinta. Dan dia akan terus mencari, terus melindungi, sampai semua anak yang hilang menemukan jalan pulang.